Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Selvia Diasya Fitri akan menyampaikan hasil review jurnal yang berjudul Motive Behind Earning Management Practice in Public and Real Estate Companies oleh Alwan Sri Kustono dari Universitas Jember. Langsung saja. Pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, riset gap, fenomena gap, dan rumusan masalah. Latar belakang masalah. Manajemen memiliki asimetri informasi sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui manajemen laba. Investor dapat salah menilai perusahaan karena keterbatasan dan ketidakmampuan untuk mengamati proses pelaporan keuangan. Akibatnya, langkah-langkah tersebut seringkali dilihat sebagai upaya untuk menipu pemegang saham dan investor. Penelitian manajemen laba umumnya didasarkan pada agensi, akuntansi positif, dan teori pensinyalan. Teori keagenan mengacu pada munculnya kepentingan pribadi manajer prioritas daripada memaksimalkan kepentingan bersama. Hubungan keagenan bisa berbentuk hubungan antara manajemen dan pemegang saham atau manajemen dan kreditor. Riset gap. Teori akuntansi positif mengajukan dua hipotesis. Hipotesis ini adalah biaya politik dan hipotesis perjanjian hutang. Hipotesis biaya politik mengasumsikan bahwa perusahaan semakin dekat dengan munculnya biaya politik memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba. Biaya politik biasanya diprovokasikan dengan ukuran perusahaan. Perusahaan yang cenderung lebih sensitif terhadap biaya politik. Perusahaan besar menjadi perhatian publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hipotesis perjanjian hutang memprediksikan perusahaan yang mendekati ambang batas perjanjian akan memilih metode akuntansi oportunistik. Manajemen dapat dibatasi untuk mengambil tindakan strategis tertentu jika melebihi persyaratan yang dibutuhkan oleh kreditor. Signifikasi variabel ini terhadap manajemen laba menunjukkan keinginan manajemen untuk menghindari biaya politik dari perjanjian hutang. Studi manajemen laba sebelumnya telah menunjukkan inkonsistensi dalam hasil dan arah hubungan. Beberapa peneliti menemukan pengaruh positif antara ukuran perusahaan dan manajemen laba pada biaya politik. Sedangkan rasio hutang yang tinggi mendorong kreditor untuk memantau perusahaan dan membuktikan bahwa pengaruh variabel hutang adalah positif. Fenomena gap. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka teori keagenan, akuntansi positif, dan memberi sinyal secara bersamaan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Implikasi tes ini akan memberikan wacana yang komprehensif atas dukungan teori ini dalam menjadikan laba perilaku manajemen di Indonesia. Penelitian sebelumnya umumnya menggunakan pendekatan tunggal dan tidak melakukan pengujian bersama. Manajemen laba bisa dilihat dari sisi positif dan negatifnya, tergantung tentang motivasi yang mendorong manajemen untuk melakukan praktik ini. Motivasi ini bisa jadi dilihat sebagai motivasi oportunistik, manajer, dan motivasi efisiensi. Signifikasi positif variabel ukuran perusahaan dan pengaruh hutang menunjukkan responnya terhadap politik biaya dan perjanjian hutang. Signifikasi nilai perusahaan menunjukkan pilihan manajemen untuk memberi sinyal informasi pribadi perusahaan. Ukuran Dewan Komisaris dan efek negatif komisaris independen menunjukkan adanya upaya untuk menyembunyikan perusahaan informasi. Dari perspektif teori persinyalan, manajemen laba adalah sinyal untuk investor. Manajer memiliki informasi tentang proses perusahaan sehingga manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kepada pihak luar sehingga harga saham dapat dikoreksi nilainya. Sebagai sinyal, manajemen laba memberikan informasi kepada investor untuk memprediksi pendapatan masa depan berdasarkan pendapatan tahun berjalan. Dengan kata lain, melaporkan penghasilan dengan tepat waktu membuat predikat manajemen laba menjadi predikator yang berguna untuk kinerja perusahaan di masa depan. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana motif praktik manajemen laba di dalam public property dan perusahaan real estate. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang terdiri dari teori dan rumusan hipotesis. Yang pertama ada ukuran perusahaan dan manajemen laba. Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan batas-batas suatu organisasi yang sedang dibentuk. Hipotesis biaya politik menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung membayar lebih banyak secara biaya politik. Perusahaan besar diasumsikan memiliki lebih banyak ikatan kontrak. Masing-masing kontrak ini
memiliki tingkat komitmen terhadap perusahaan dan berimplikasi pada biaya politik. Yang kedua, ada manajemen hutang dan laba. Sumber pendapatan perusahaan selain dari investor juga dapat diperoleh dari hutang. Yang ketiga, ada ukuran Dewan Komisaris dan manajemen laba. Ukuran Dewan Komisaris mengacu pada jumlah komisaris suatu perusahaan. Jumlah komisaris merupakan faktor penting dalam efektivitas dewan. Yang keempat, ada komisaris independen. Sebuah perusahaan wajib memiliki setidaknya satu komisaris independen. Dewan independen anggota dianggap telah berkontribusi dalam pemantauan dan dapat tetap menyelaraskan kepentingan perusahaan. Dan yang kelima, ada nilai perusahaan dan manajemen laba. Nilai perusahaan adalah nilai yang diberikan pasar atas kinerja perusahaan. Harga saham nilai buku di atas menunjukkan apresiasi pasar, dan harga saham di bawah nilai buku menunjukkan depresiasi pasar. Rumusan hipotesis. Pertama, perbedaan ukuran perusahaan. Yang kedua, rasio hutang yang tinggi. Yang ketiga, besar kecil dewan komisaris. Yang keempat, komisaris independen. Kelima, manajemen perusahaan mempraktikkan manajemen laba karena mereka mempertahankan jangka panjang harga saham. Pembahasan secara singkat, metode penelitian dan hasil pembahasan. Penelitian ini merupakan penelitian explanatory yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel melalui pengujian hipotesis. Data penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan publik di sektor properti dan real estate Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Populasi ini adalah perusahaan milik umum dan real estate di Indonesia, dan data dapat diakses dan tersedia dengan kriteria tertentu. Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang pemilihannya dibuat dengan menggunakan metode purposive sampling sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria yang digunakan adalah perusahaan milik umum dan real estate perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, ukuran perusahaan dan manajemen laba. Perbedaan ukuran perusahaan dapat menyebabkan perbedaan karakteristik perusahaan atau kebijakan. Ukuran perusahaan dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi motivasi manajemen mengelola penghasilan. Berdasarkan hipotesis pertama, memprediksi ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba kecenderungan. Yang selanjutnya, manajemen hutang dan laba. Rasio hutang yang tinggi meningkatkan risiko perusahaan. Tingkat rasio ini menyebabkan kreditor menerapkan mekanisme kontrol dengan memperlakukan perjanjian. Hipotesis kedua memprediksi hutang mempengaruhi kecenderungan manajemen laba secara positif. Ukuran Dewan Komisaris dan manajemen laba. Semakin banyak Dewan Komisaris, diharapkan kemampuan anggota untuk mengawasi operasional perusahaan akan lebih intensif karena pengalaman dan keahlian yang komprehensif. Dalam hipotesis ketiga, memperkirakan jumlah Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap laba kecenderungan manajemen. Selanjutnya adalah Dewan Komisaris Independen, yaitu anggota dewan yang memiliki kompetensi bekerja secara objektif. Hipotesis keempat ini yang diajukan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kecenderungan manajemen laba. Yang terakhir ada nilai perusahaan dari manajemen laba. Manajer perusahaan mempraktikkan manajemen laba karena mereka mempertahankan jangka panjang harga saham. Mengelola laba mengurangi kemungkinan kebangkrutan yang mencerminkan risiko keuangan perusahaan. Investor membayar premi untuk perusahaan yang mempraktikkan laba pengelolaan. Manajemen termotivasi untuk mempertahankan nilai perusahaan dengan melakukan laba manajemen. Berdasarkan hipotesis kelima, diduga bahwa manajemen laba mempengaruhi positif dari nilai perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.